Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha Bison 2013. Di sini saya bahas berdasarkan opini saya pribadi dan juga masukan-masukan dari Mas Arif, pemilik motor yang saya review ini. Langsung saja ya, saya akan bahas kelebihan terlebih dahulu. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you won't see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. That is okay. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first cause we going, you going insane. No snakes in the grass, and we have a trust in the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. When we went to hours, you barely got rest. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Sure. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we be the best. Whoa. Yeah, we be the best, best. We be the best. Hey. Yeah, we be the best, best. Hey, we be the best. Yo, you wanna come and test? Whoa, you want to see we the best? Hey, you don't see that we're the best kid, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball on the basket. Oh damn kid. Bicara desain, memang tiap orang punya pendapat masing-masing untuk motor ini. Ada yang suka, ada juga yang tidak. Kalau untuk saya pribadi sih lebih suka Yamaha Bison ini kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Desain motor ini begitu besar dan kelihatan gagah. Menurut saya desainnya menganut Yamaha FZ1. Kalau kalian belum tahu motornya, Yamaha FZ1 adalah motor yang dipakai pas pampres. Untuk detail desainnya, kalian tonton klip-klip berikut ini ya, supaya kalian bisa menilai sendiri. Yamaha Bison ini punya kapasitas mesin 153 cc SOHC 2 katup berpendingin udara. Bor kali stroke 58 x 57,9 mm membuat karakter mesin ini square atau rata penyalurannya dari bawah hingga atas. Tenaganya 13,5 HP di 7500 rpm dan torsi 13,6 Nm di 6000 rpm. Transmisinya 5 speed dan masih menggunakan karburator. Untuk rasio kompresinya itu 9,5 banding 1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 90. Di sini kelebihan mesin yang saya bahas mesinnya itu bukan performanya. Ya namanya saja motor kerbau ya, kata orang-orang. Tapi yang saya anggap kelebihan di sini yaitu suara mesinnya yang sangat halus. Apalagi bagian knalpot ada konverter katalitik yang membuat suara knalpot juga halus. Untuk bagian kaki-kaki ini juga jadi salah satu faktor desain Yamaha Bison ini gagah, dimana proporsinya begitu besar, terbesar di kelasnya.
dan bahkan lebih besar dari saudara di atasnya yaitu Yamaha Vision. Suspensi depan ukurannya besar dan redamannya nyaman. Suspensi belakang juga demikian. Apalagi yang belakang bisa diatur tingkat redamannya. Untuk ukuran ban dan velg juga cukup besar. Jok Yamaha Bison ini menggunakan model tandem atau jadi satu dengan jok menumpang. Ukurannya juga sangat memadai, busanya tebal dan empuk. Untuk kulit joknya ada lubang-lubang, mungkin bertujuan menambah sirkulasi udara ya, agar pantat kita tidak mudah berkeringat. Lalu di tengahnya ada tekstur kulit jok yang halus sebagai penanda batas jok rider dan penumpang. Posisi riding Yamaha Bison ini sangat nyaman. Posisi tangan menjangkau stang juga nyaman, karena stangnya cukup tinggi dan lebar, serta cukup dekat ke rider, membuat badan kita tegak. Posisi kaki juga sangat pas dan sesuai untuk di kelasnya. Posisinya nggak terlalu mundur ataupun maju, dan juga nggak terlalu naik. Jadi kalau dipakai jarak jauh nggak akan cepat pegal. Posisi penumpang di Yamaha Bison ini juga nyaman. Posisinya nggak terlalu tinggi, joknya empuk dan memadai, posisi kaki pas, jarak ke rider juga pas. Cukup betah sih kalau dibonceng motor ini untuk waktu yang lama. Handling Yamaha Bison ini menurut saya juga enak. Mungkin karena ukuran suspensi depan yang besar dan redamannya pas, suspensi belakang yang bisa diatur tingkat redamannya, serta ukuran ban dan velg juga besar di kelasnya, membuat motor ini ketika dipakai bermanuver jadi stabil. Yamaha Bison ini menurut saya praktis, bukan karena praktis tempat penyimpanannya ya, tapi karena adanya behel yang membuat mudah memindahkan motor ketika parkir, dan juga bisa jadi pegangan penumpang ketika dibonceng. Kemudian ada standar tengah yang memudahkan kita ketika mencuci, melumasi rantai atau bongkar pasang ban. Ya meskipun di kelasnya cukup wajar, tapi bagi saya yang pengguna Yamaha Saber sih jadinya saya anggap ini kelebihan. Untuk masalah perawatan, Yamaha Bison ini juga tergolong mudah. Bengkel resmi masih cukup mudah kita jumpai. Spare part juga masih tergolong terjangkau harganya. Jadi kita nggak terlalu khawatir mengenai perawatan. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Yamaha Bison 2013 ini. Bicara konsumsi bahan bakar, ini bisa saja setiap orang punya pendapat dan hasil yang berbeda. Hasil kali ini saya dapat dari Mas Arif sendiri sebagai pengguna motor ini. Dari pengalaman beliau, konsumsi bahan bakar yang didapat itu kurang lebih 38 km per liter. Cukup boros sih dengan performa mesin yang nggak sebertenaga motor naked 150 cc yang lain. Bisa jadi sih ini karena faktor motor ini yang desainnya cukup besar, apalagi dengan kaki-kaki yang besar pula. Jadi mesin bekerja lebih keras supaya bisa menggerakkan motor ini. Tapi kembali lagi, saya harus bilang, angka tersebut tidak semua pengguna juga punya hasil yang sama. Semua tergantung dari cara berkendara kita dan kondisi jalan yang kita lewati. Apalagi ini masih karburator, jadi tergantung settingannya juga. Rem belakang Yamaha Bison ini masih menggunakan tromol. Sayang sekali sih kenapa tidak pakai cakram seperti kompetitornya. Bahkan di Bison FI pun juga masih pakai tromol. Secara tampilan sih jadi kurang padat dan juga tidak sepakem cakram. Jok Yamaha Bison ini sebenarnya nyaman seperti yang saya jelaskan di kelebihan tadi. Namun pada kulit jok itu terasa licin. Jadi posisi duduk kita mudah bergeser, apalagi kalau kita berkendara tidak bisa menjaga kecepatan secara konstan dan sering mengerem. Atau ketika kita melewati jalan turunan dan posisi berboncengan, membuat kita sering memperbaiki posisi duduk.
Knalpot Yamaha Bison ini nggak terlalu panjang, namun karena bentuknya itu gemuk, membuat dimensi untuk yang belakang ini jadi lebar. Nah, jadinya kelihatan di bagian ini terdapat cukup banyak goresan ya. Kata yang punya sih terlalu sering tersenggol motor lain ketika di tempat parkir, terutama tersenggol footstep. Jadinya seperti itu. Ditambah lagi yang posisinya cukup di bawah ya. Speedometer Yamaha Bison ini sudah full digital, namun info yang ditampilkan sangat sederhana dan bentuknya juga terpisah-pisah ya. Dan yang kurang menurut saya itu tidak ada jam, karena motor ini nyaman untuk dipakai jarak jauh. Tidak adanya jam di panel speedometer ini membuat kita tidak bisa memantau jam ketika berkendara. Stang Yamaha Bison ini sangat lebar di kelasnya. Enaknya sih ketika berbelok jadi terasa ringan dan nyaman dipakai berkendara. Namun gak enaknya ketika melewati kemacetan kita jadi lebih susah. Jadi kita harus lebih sabar kalau pakai motor ini di kemacetan. Throttle atau seling gas Yamaha Bison ini masih satu kabel. Jadi kalau kita lepas tuas gas ketika deselerasi, tuas gas tidak cepat kembali menutup. Jadinya terasa kurang responsif. Kunci Yamaha Bison ini belum dilengkapi shutter key atau pengaman magnet. Jadi harus hati-hati kalau parkir di tempat yang kurang kondusif. Ya kalau sudah pakai pengaman magnet masih harus tetap hati-hati ya. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Yamaha Bison 2013. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian yang sedang mempertimbangkan membeli motor ini. Terima kasih kepada Mas Arif yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojantukro038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.